Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Will yang bersekolah di akademi sihir paling terbaik di negaranya. Namun di antara para siswa tersebut, Will adalah satu-satunya yang tidak memiliki bakat sihir. Akibat kekurangannya itu, dia sering dijadikan contoh buruk oleh para guru di kelasnya, sehingga Will menjadi sasaran ejekan dari teman-temannya. Meski begitu, Will tidak pernah menyerah pada nasibnya itu, karena dia memiliki cita-cita yang besar untuk menjadi seorang Mage Vendor demi menjaga kestabilan di dunianya. Dulunya, Mage Vendor adalah penyihir legendaris yang menghilangkan kegelapan di dunianya dengan menciptakan sihir penghalang yang masih bertahan sampai dengan sekarang ini. Meski Will memiliki banyak rintangan di akademi, Will memiliki seorang teman setia bernama Colette yang selama ini selalu terus mendukungnya. Selain itu, Will juga memiliki seorang teman yang menjadi motivasi terbesarnya untuk terus bertahan di akademi ini. Orang itu adalah Elvaria, teman semasa kecilnya yang telah lebih dulu menjadi seorang Mage Vendor. Dan untuk menjadi Mage Vendor, Will harus memenuhi salah satu dari dua syarat. Yang pertama adalah dengan menciptakan sihir baru seperti yang dilakukan oleh Elvaria karena kepintarannya. Sedangkan yang kedua adalah dengan mengumpulkan poin akademik dan poin dari berburu monster di dungeon, yang nantinya jumlah poin tersebut akan dijadikan faktor penentu apakah siswa tersebut layak untuk masuk ke institut tinggi di Menara Mage Vendor. Namun karena Will tidak memiliki bakat sihir, maka dia hanya bisa mengandalkan poin dari ujian teori dan juga dari berburu monster. Beruntungnya, Will mendapatkan guru pengawas yang cukup peduli kepadanya. Meskipun guru Wapner sering memarahinya, namun dia sebenarnya mengagumi kerja keras Will dan semua perjuangannya di akademi selama 5 tahun ini. Di tahun ke-6 ini, Will sudah semakin dekat dengan waktu kelulusannya. Namun saat ini, Will masih kekurangan jumlah poin untuk memenuhi syarat masuk ke institut tinggi di Menara Mage Vendor. Akhirnya, guru Wapner pun memberikan petunjuk tentang kemunculan monster yang memiliki poin cukup besar. Mendengar itu, Will pun merasa sangat senang karena mimpinya untuk masuk ke Menara Mage Vendor menjadi semakin dekat. Namun sayangnya, percakapan mereka ternyata didengar oleh Sion, teman sekelasnya Will yang selama ini selalu membulinya. Akhirnya, Sion pun pergi ke dungeon bersama kedua temannya untuk lebih dulu berburu monster yang diceritakan oleh guru Wapner tadi. Karena Will selalu dianggap sebagai orang yang lemah, mereka pun meremehkan dungeon yang sering dikunjungi oleh Will tersebut. Namun sayangnya, kesombongan mereka malah berbalik menjadi kesialan. Tanpa disangka, mereka malah diserang monster yang sangat kuat. Will dan kucingnya yang bernama Kiki, yang saat itu baru saja datang ke dungeon, tiba-tiba mendengar teriakan seseorang. Dengan cepat, Will pun berlari ke arah suara tersebut dan menemukan Sion yang sedang dipojokkan oleh seekor monster. Will pun terkejut karena monster itu adalah Evil Sentinel, seekor monster kuat yang seharusnya ada di lantai terdalam. Will pun sempat ragu untuk menolongnya karena mengingat semua perlakuan jahat Sion kepadanya. Namun, sebuah kacamata yang selalu dia bawa telah membuat Will sadar akan sebuah kepercayaan yang diberikan Elvaria kepadanya. Watashi, shitteru yo. Will wa yasashiku te dengan motivasinya itu, akhirnya Will memutuskan untuk melawan monster tersebut demi menyelamatkan Sion. Pertarungan itu pun rupanya mengagetkan banyak orang, termasuk para guru yang menyaksikannya melalui kristal sihir yang dipancarkan dari kepalanya Kiki. Berkat pengalamannya dalam berburu monster dan kemampuannya dalam mengingat pola serangan musuh, akhirnya Will berhasil mengalahkan monster tersebut. Namun bukannya berterima kasih, Sion justru merasa terhina karena telah diselamatkan oleh Will. Bahkan Edward, yang merupakan guru pengawasnya Sion pun menganggap bahwa kemenangan Will tersebut hanyalah sekedar keberuntungan saja. Akhirnya, Will kembali ke akademi dan mendapatkan poin yang jauh lebih besar. Meski begitu, Will kembali dimarahi oleh gurunya karena tindakan yang terlalu nekat dalam melawan monster yang jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Besoknya, guru Edward pun mengajukan protes kepada kepala sekolah. Sama seperti dengan Sion, Edward pun menginginkan agar Will dikeluarkan dari akademi sihir karena Will merupakan siswa yang gagal. Namun kepala sekolah justru menolaknya karena berdasarkan rapot akademik, Will justru merupakan siswa teladan yang selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam pelajaran teori. Bahkan kepala sekolah pun menyatakan bahwa kepintaran Will tersebut
tersebut berpotensi besar untuk menjadikannya seorang Magia Vendor, meskipun Will tidak memiliki bakat sihir. Pernyataannya itu tentu membuat Edward semakin kesal, karena menurutnya seorang Magia Vendor haruslah dari seorang penyihir dengan kemampuan yang sangat hebat, bukan seorang pengguna pedang seperti Will. Menanggapi keberatan guru Edward, kepala sekolah pun menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu Will akan menjalani ujian yang ujiannya itu ditentukan oleh Edward sendiri. Jika Will gagal dalam ujian tersebut, maka Edward diizinkan untuk mengeluarkan Will dari akademi. Namun jika Will yang memenangkan ujiannya, maka Edward harus menerima keberadaan Will di akademi ini. Karena kesepakatannya itu menguntungkan bagi Edward, maka tanpa ragu Edward pun langsung menerima tantangan tersebut. Sebenarnya, pada 5 tahun lalu kepala sekolah pun sempat meragukan kemampuan Will yang tidak memiliki bakat sihir. Saat itu, kepala sekolah berniat memberikan ujian rahasia dengan memberikan pedang Moria kepada Will. Lalu secara diam-diam, sang kepala sekolah pun meluncurkan serangan sihirnya secara mendadak. Namun secara mengejutkan, Will mampu mendeteksi adanya bahaya di sekitarnya. Dan secara refleks, Will menghancurkan setiap serangan sihir yang diarahkan kepadanya. Sejak saat itu, kepala sekolah meyakini bahwa Will memiliki kemampuan spesial. Karena itulah, sang kepala sekolah mau menerima Will di akademi tersebut. Akhirnya, Edward mendatangi Will yang saat itu sedang belajar bersama Colette di perpustakaan. Tanpa penjelasan yang panjang, dia pun langsung mengajak Will ke sebuah gedung yang biasanya digunakan untuk ujian praktek sihir. Sedangkan Will hanya bisa diam sambil mengikuti kemana Edward pergi. Namun saat mereka tiba di aula, tiba-tiba Edward langsung menembakkan sihir kegelapannya ke arah Will, sehingga membuat Will cukup terkejut. Akhirnya, Edward pun menjelaskan bahwa ini adalah ujian praktek sihir yang dikhususkan untuk Will. Jika Will berhasil memukulnya sebanyak 1 kali, maka Will akan mendapatkan poin kelulusan dari ujian praktek ini. Namun, jika Will gagal melakukannya, maka Will akan langsung dikeluarkan dari akademi tersebut. Di sisi lain, kepala sekolah pun mengundang Wagner untuk menyaksikan pelaksanaan ujian tersebut. Tentu saja, Wagner terkejut karena tidak mengetahui adanya ujian itu. Apalagi Will harus berhadapan langsung dengan seseorang yang hampir mendapatkan posisi sebagai Magia Vendor. Wagner pun langsung menyatakan keberatannya karena ujian ini dapat membahayakan nyawa Will. Namun kepala sekolah berusaha meyakinkan Wagner bahwa ujian ini sebenarnya sangat penting untuk keberlangsungan Will di akademi mereka. Karena di momen ini, semua guru akan menyaksikan secara langsung bahwa Will memanglah pantas berada di akademi mereka. Akhirnya, ujian praktek sihir itu pun dimulai. Sejumlah serangan pun mulai diluncurkan ke arah Will. Meskipun Will mampu menghindari beberapa serangannya, namun Will sangat kesulitan untuk menembus pertahanan Edward. 全くもってどうしがたい Serangan demi serangan pun terus diluncurkan, sehingga membuat Will semakin terpojok dan terluka. Meski begitu, Edward tidak menunjukkan belas kasihannya. Dia malah terus menyerang Will menggunakan sihir berlapis yang justru lebih mematikan. Setelah Will mulai tidak berdaya, Edward menghampirinya untuk lebih menghancurkan mentalnya. Edward pun menegaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki sihirlah yang pantas berada di puncak peradaban. Edward pun terus memaksanya untuk menyerah, namun tekad Will untuk menjadi seorang Magia Vendor membuat dirinya terus berjuang untuk bangkit kembali. Sikap Will yang keras kepala ini membuat Edward semakin ingin menyingkirkannya. Namun sebelum Edward akan meluncurkan serangan berikutnya, tiba-tiba saja Colette datang dengan tergesa-gesa sambil membawa pedang Moria kepunyaan Will. Melihat Will yang semakin percaya diri setelah mendapatkan pedangnya itu, membuat Edward semakin kesal. Dia pun langsung meluncurkan sihir ke arahnya. Namun Will berhasil menghancurkan serangan itu hanya dengan sekali tebasan saja. Edward pun sangat terkejut karena tidak percaya sihirnya bisa dihancurkan dengan mudah. Akhirnya, Edward kembali merapalkan sihir berlapis untuk menyerangnya secara membabi buta. Namun hal ini justru menguntungkan Will karena dia sudah mengingat pola serangan sihir tersebut. Will pun akan memanfaatkannya untuk melakukan serangan balik. 死を認めた次はついに届いたんだ Meskipun tebasannya hanya berhasil menggores pipinya saja, namun itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Edward yang awalnya meremehkan, akhirnya mengakui kekalahannya dan meluluskan Will dari ujian tersebut. Kepala sekolah pun merasa puas dengan hasil ujiannya. Dia sangat memuji tekad Will yang pantang menyerah dan kemampuan berpedangnya yang mampu menyaingi tongkat sihir. Dengan berakhirnya ujian ini, Will sekali lagi membuktikan bahwa dia memang layak berada di akademi sihir tersebut.
Besok paginya, Will menjalani rutinitasnya sebagai seorang pengantar koran. Pekerjaannya ini membuat Will dikenal oleh masyarakat sekitar, terutama mereka yang bukan dari golongan penyihir. Saat sedang bekerja, Will tanpa sengaja menjatuhkan tumpukan koran yang dibawanya. Ketika berusaha mengumpulkannya kembali, Will tidak sengaja melihat sebuah artikel yang menyebutkan nama Elvaria. Dalam artikel itu, tertulis bahwa Elvaria mengajukan sebuah misi untuk mencari material yang hanya bisa diperoleh dari monster di dalam dungeon. Mengetahui adanya misi tersebut, Will pun segera kembali ke asramanya untuk bertemu dengan Rosti, teman sekamarnya yang selalu membantunya dalam menciptakan alat-alat sihir. Dengan bantuan Rosti, Will selalu mendapatkan peralatan yang mempermudahnya untuk berburu monster. Setelah semuanya siap, Will pun langsung pergi menuju ke dalam dungeon. Namun setibanya di sana, Will terkejut karena tempat itu sudah dipenuhi oleh siswa lain yang juga mengambil misi tersebut. Dan di antara kerumunan itu, Will melihat Sion yang kini tampak lebih kuat dibandingkan saat terakhir kali mereka bertemu. Namun karena Will tidak ingin terlibat masalah dengannya, Will memilih untuk menjelajahi area lain yang lebih sepi. Saat Will menelusuri beberapa area, tidak sengaja dia melihat seorang siswi yang dikepung oleh sekelompok monster. Will pun segera berlari ke arahnya dan langsung menyelamatkan gadis tersebut. Setelah diselamatkan, gadis yang terlihat polos itu pun langsung berterima kasih kepada Will dan memperkenalkan dirinya sebagai Iris. Yang ternyata, Iris adalah juniornya yang berada 2 tingkat di bawahnya Will. Meski begitu, Iris ternyata bisa langsung mengenali Will, karena Will cukup terkenal di akademinya dengan julukan si Nol besar. Namun Iris sama sekali tidak mempermasalahkannya, karena apa yang baru saja dia saksikan justru membuat Iris sangat kagum dengan kemampuannya Will. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama dan melanjutkan pencarian materialnya di lokasi yang lebih sepi. Namun sayangnya, mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan monster apapun di lokasi tersebut. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, akhirnya Kiki merasakan adanya keberadaan monster di dalam sebuah gua. Meski terlihat berbahaya, mereka tetap memasuki gua tersebut demi mendapatkan material yang mereka cari. Namun saat mereka berhasil keluar dari gua itu, tiba-tiba ada seekor monster besar yang berusaha menyerang mereka dari arah yang tidak terlihat. そう、道を基地に帰る。フロストレックス。思った通り大物だ。 Setelah memastikan Iris dan Kiki berada di tempat yang aman, Will pun bersiap-siap untuk menghadapi monster itu. Meskipun Iris bingung bagaimana Will akan melawannya, namun dengan tenang Will mengatakan bahwa monster yang seperti itu sudah berkali-kali dia kalahkan. Akhirnya, Will berhasil mengalahkan monster itu berkat bantuan alat sihir buatan Rosti. Mereka pun segera mengumpulkan material yang dibutuhkan dan bergegas kembali ke akademi. Setelah menyelesaikan misi, terlihat Iris yang sedang berjalan di lorong sebuah bangunan yang sangat megah. Sikapnya yang terlihat polos kini berubah menjadi seorang gadis cantik dengan tatapan mata yang cukup serius. Iris pun kemudian memasuki sebuah ruangan dengan pintu yang cukup besar, di mana di ruangan tersebut sudah terdapat 4 orang magia vendor yang sedang menunggunya. Namun ada satu orang yang tidak hadir, yaitu Sang Raja Cahaya yang saat ini sedang melakukan ekspedisi ke dalam dungeon. Di dalam pertemuan itu, para magia vendor sedang membahas ancaman besar yang sedang mengintai dunia mereka. Karena saat ini mereka merasakan sebuah kekuatan misterius yang berpotensi untuk menghancurkan penghalang yang diciptakan oleh magia vendor generasi pertama. Karena merasa kekuatan mereka belum cukup untuk menghadapi ancaman itu, maka mereka mengutus seorang watcher untuk mencari kandidat yang bisa direkrut ke menara magia vendor. Dan Iris adalah salah satu watcher yang
yang ditugaskan untuk mencari kandidat tersebut. Dan berdasarkan apa yang dia saksikan sebelumnya, Iris pun merekomendasikan Will sebagai kandidatnya. Namun rekomendasinya itu langsung ditolak oleh sebagian magia vendor. Alasannya tentu saja karena Will yang tidak memiliki bakat sihir. Meski begitu, Torzius sang Raja Petir dan juga Elfaria sang Putri Es mendukung atas rekomendasi tersebut. Namun karena mereka tidak menemukan kesepakatan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari kandidatnya di acara Festival Sihir Agung yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Beberapa hari menjelang Festival Sihir Agung, suasana di akademi pun semakin ramai. Ditambah lagi siswa terbaik yang masuk ke dalam 3 besar di akademi tersebut akan berkompetisi untuk membuktikan kekuatan mereka. Pada malam harinya, seperti biasa Will bekerja di sebuah kedai yang sering dikunjungi oleh para dwarf. Kedai ini sudah seperti rumah kedua bagi Will, karena di sini Will bisa merasakan kehangatan seperti sebuah keluarga. Namun, suasana malam itu berubah ketika Julius datang ke kedai tersebut. Seperti layaknya penyihir yang lain, Julius juga membenci orang yang bukan dari golongan penyihir. Setelah melontarkan hinaan kepada para dwarf di sana, Julius pun memutuskan untuk pergi ke kedai yang lain. Namun tanpa sengaja, Julius melihat Will yang sedang bekerja sebagai pelayan di kedai itu, sehingga muncul niatan Julius untuk mengerjai dan mempermalukan Will. Beberapa saat setelahnya, Will pun datang mengantarkan pesanan Julius ke mejanya. Namun, Julius terus-terusan menghina pekerjaan Will. Bahkan dia pun mengatakan bahwa Will tidak pantas bersekolah di akademi mereka. Mendengar semua hinaan yang dilontarkan kepada Will, rupanya memicu kemarahan beberapa orang di sana. Namun, ketika Julius tahu ada yang berusaha menantangnya, dengan sikap arogan dia mengancam akan memicu peperangan dengan bangsa dwarf. Mendengar ancamannya itu, mereka pun terpaksa mengalah dan menahan rasa marahnya. Namun ternyata tidak cukup sampai di situ. Kali ini Julius mulai merendahkan para dwarf dan menyebut mereka sebagai sampah yang kastanya jauh lebih rendah dibandingkan para penyihir. Namun mendengar hinaan yang dilontarkan kepada para dwarf seolah seperti menghina keluarga Will sendiri. Sambil menahan rasa marah, Will pun menyuruh Julius untuk meminta maaf kepada para dwarf. Namun tentu saja Julius dengan tegas menolaknya. Malah dia memerintahkan kedua temannya untuk menghajar Will karena sudah tidak sopan kepadanya. Namun Will malah lebih dulu menghajar kedua orang tersebut. Melihat kejadian itu, Julius merasa telah diremehkan. Dia pun langsung menyerang Will menggunakan sihirnya di depan umum. Meski Will akhirnya terpojok dan tidak berdaya, namun Will tidak menunjukkan rasa takutnya. Justru, malah Julius lah yang seperti sedang terancam. Karena Will terlihat serius ingin melawannya, Julius pun mengajukan tantangan resmi kepada Will, yaitu untuk menghadapinya di kompetisi perang mahkota pada Festival Sihir Agung. Namun, Julius mengajukan syarat. Jika Will kalah dalam kompetisi tersebut, maka Will harus segera keluar dari akademi mereka. Dan Will pun mengajukan syaratnya juga. Jika Julius yang kalah, maka dia harus meminta maaf kepada para dwarf dan berjanji tidak merendahkan bangsa mereka lagi. Singkat cerita, acara Festival Sihir Agung pun akhirnya diselenggarakan dan berbagai kompetisi pun mulai dilombakan. Sementara itu, Will juga sedang mempersiapkan dirinya untuk pertarungan mahkota yang akan diselenggarakan di akhir acara. Namun ada satu masalah, kompetisi ini harus diikuti oleh kelompok yang beranggotakan 3 orang, sehingga Colette pun berinisiatif untuk mengajak Sion bergabung ke dalam timnya. Namun sayangnya, Sion tidak tahu jika dia harus satu tim dengan Will. Karena merasa telah dijebak, Sion pun akhirnya marah. Namun Will hanya diam dan tidak menanggapinya. Sebaliknya, ketika Julius tiba-tiba lewat di depannya, Will justru memberikan reaksi yang mendalam kepadanya. Melihat itu, Sion pun jadi merasa tidak dihargai. Dia pun teringat kembali dengan peristiwa di dungeon yang menghancurkan harga dirinya, sehingga membuat Sion semakin benci kepada Will. Akhirnya, pertarungan mahkota akan segera dimulai. Para peserta yang mengikutinya pun mulai diperkenalkan di stadion. Dan seperti yang diduga, Will kembali mendapatkan hinaan dari para penonton. Namun kali ini Will tidak memperdulikannya, karena yang menjadi fokusnya saat ini adalah untuk mengalahkan Julius di kompetisi tersebut. Dan tidak lama setelahnya, pertandingan pun akhirnya dimulai. Pada rintangan pertama, mereka akan menghadapi puluhan golem yang akan menghalangi perjalanan mereka. Banyak kelompok yang kesulitan untuk menembus para golem tersebut. Namun berbeda dengan kelompok Will, baginya rintangan ini hanyalah seperti kumpulan monster di dalam dungeon. Karena Will sudah terbiasa bekerja sama dengan Colette, mereka pun mulai menunjukkan kekompakannya dalam menghadapi para golem tersebut. 宿れ大地の雫ロワールシークゴルトレッド ま
Aksi Will yang tidak terduga itu rupanya membuat penonton terkejut karena baru kali ini mereka menyaksikan kemampuan Will yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Bahkan kehebohannya itu telah sampai ke telinga Julius sehingga membuat Julius semakin ingin menyingkirkan Will dengan cepat. Setelah berhasil melewati rintangan golem, akhirnya Will tiba di hutan ilusi yang merupakan rintangan terakhir dari kompetisi ini. Namun saat mereka memasukinya, tiba-tiba jebakan sihir yang tersembunyi di berbagai tempat langsung aktif dan menyerang mereka. Namun seperti pada rintangan sebelumnya, dengan berbekal pengalamannya di dungeon, Will dengan mudahnya mengatasi jebakan-jebakan sihir tersebut. 相殺する Setelah semua jebakannya telah hancur, mereka pun segera melanjutkan perjalanannya. Namun secara mengejutkan, sebuah serangan sihir menghantam Will dengan cepat. Untungnya Will dapat menghindarinya, sehingga serangan tersebut hanya menembus jubahnya saja. Rupanya, orang yang menyerang mereka adalah Julius yang sudah menunggunya. Tanpa basa-basi, Julius pun kembali menyerang mereka menggunakan sihir esnya. Selagi Will berusaha menghindari setiap serangannya, tiba-tiba semua sihir es itu hilang oleh kekuatan sihir api yang diluncurkan oleh Sion. Untuk menandingi kekuatan Julius, Sion pun kembali merapalkan mantra sihir yang jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Namun anehnya, bukan hanya Julius yang menjadi sasarannya. Sion pun mengarahkan sihirnya itu kepada Will yang ada di hadapannya. Untungnya, Colette yang menyadari keanehan itu pun langsung segera melindungi Will dari serangan Sion yang sangat mematikan. Beruntungnya, Will berhasil selamat dari serangan yang mematikan itu. Namun kejadian tersebut membuat Will dan Colette kebingungan dengan apa yang sudah Sion lakukan kepadanya. Dan yang lebih parah lagi, Sion malah menantang Will untuk bertarung 1 lawan 1. Colette pun segera bangkit untuk mencegah pertarungan mereka. Namun tiba-tiba malah muncul sebuah dinding es di hadapannya. Rupanya, Julius sengaja memisahkan mereka agar pertarungan di antara mereka dapat membuat kelompoknya didiskualifikasi dari kompetisi tersebut. Untuk mencegah pertarungan mereka, Colette terpaksa harus melawan Julius sendirian. Namun tetap saja, dia tidak mampu menandingi kekuatannya. Sampai akhirnya, Colette terkena jebakan sihir yang dibuat oleh Julius. Suara teriakan Colette pun terdengar jelas dari balik dinding es. Will yang khawatir pun berusaha untuk menyusulnya, namun Sion malah menghalangi langkah Will tersebut. Karena posisinya sudah terdesak, dengan berat hati, akhirnya Will memutuskan untuk menghadapi Sion. Dengan kesabaran yang sudah habis, Will pun bertanya kepada Sion, kenapa selama 5 tahun ini, Sion selalu saja melakukan hal yang buruk kepadanya. Dan dengan penuh kekesalan, Sion pun menjawab bahwa kebenciannya selama ini dikarenakan oleh sikap Will yang selalu mengabaikan dirinya, bahkan ketika Sion sedang berusaha untuk membantunya. Pada 5 tahun yang lalu, setelah Elfaria diangkat menjadi seorang magia vendor, Will malah menjadi pusat perhatian di akademi. Selain karena Will yang tidak memiliki bakat sihir, Will pun dikabarkan telah dimanfaatkan oleh pihak akademi hanya untuk membawa masuk Elfaria yang tidak mau bersekolah jika Will tidak ikut bersamanya. Namun setelah Elfaria menjadi magia vendor, Will seolah ditelantarkan oleh pihak akademi. Bahkan ketika Will dibully oleh teman-temannya, tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Semenjak itu, Sion selalu memperhatikan Will dan kasihan kepadanya. Karena Sion berasal dari keluarga penyihir yang disegani, di hadapan semua orang pun dia mengatakan bahwa Will saat ini sudah menjadi anak buahnya. Tujuan Sion sebenarnya untuk menakuti orang-orang agar mereka tidak melakukan hal buruk kepada Will lagi. Namun yang terjadi, Will justru mengabaikannya dan pergi begitu saja. Sion pun langsung mengejarnya untuk menjelaskan alasannya. Namun Will malah menganggap bahwa Sion juga sedang berusaha untuk mengganggunya. Setelah mendengar penjelasan Sion, Will sepertinya baru menyadari bahwa dulu Sion sedang berusaha untuk membantunya. Namun pada saat itu, Will telah memutuskan untuk tidak percaya kepada siapapun lagi. Setelah menyadari kesalahpahaman di masa lalunya, akhirnya Will pun menerima kesungguhan hati Sion untuk menantangnya bertarung. Dengan perasaan puas, akhirnya Sion merasa senang karena dirinya sudah tidak diabaikan lagi. Akhirnya, mereka pun bertarung dengan bersungguh-sungguh dan saling menunjukkan kemampuan terbaiknya masing-masing. Rupanya, semenjak kejadian di dalam dungeon, Sion selalu berlatih untuk menjadi lebih kuat dari Will. Dan hasil dari latihannya itu, kini Sion dapat menciptakan sebuah guardian. Bahkan, kemampuannya itu telah mengejutkan beberapa orang yang menyaksikannya. Karena sihir penciptaan guardian bukanlah sihir yang bisa dicapai oleh level seorang pelajar. 怖い殲滅魔法のガーディアンの突撃同時攻撃でもその軌道はもう見た
ガーディアンのコアを切り裂いた。コレット、なんて格好しているんだ。いいだらって、もともと言えばあなたたちが戦い始めたせいでしょ。 Untungnya, kehadiran Colette telah menyadarkan Will akan tujuan utamanya. Dia pun segera meninggalkan Colette dan Sion untuk mencegah Julius memenangkan kompetisi ini. Sementara itu, dengan santai kelompok Julius memasuki stadion untuk mengambil mahkota kejayaan. Penonton pun mulai bersorak karena sudah yakin siapa yang akan memenangkan kompetisi ini. Namun saat mereka sudah berada di depan mahkota tersebut, tiba-tiba Will datang ke hadapan mereka dan menantangnya untuk bertarung. Akhirnya, Julius memutuskan untuk tidak mengambil mahkota tersebut dan menerima tantangannya untuk bertarung. Karena tujuan Julius sebenarnya adalah untuk mempermalukan Will di hadapan ribuan penonton. Julius pun memulai serangannya dengan menciptakan sebuah kabut es tebal yang membuat pandangan Will menjadi sangat terbatas. Namun berkat pengalamannya di dungeon, Will mampu mendeteksi keberadaan lawan hanya dengan mendengarkan langkah kaki mereka saja. Berkat kemampuannya itu, Will jadi bisa memprediksi setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Saat ketiganya selesai meluncurkan serangannya, Will segera mengambil momen ini untuk melakukan serangan balik. Namun tanpa diduga, sebuah serangan sihir mengenai tubuh Will hingga terpental. Will pun kebingungan terhadap orang yang baru saja menyerangnya. Namun saat kabut es tersebut mulai menghilang, terungkap bahwa Julius telah menggunakan sihir kloningannya untuk menyerang Will. Penonton pun sangat terkejut ketika melihat sihir kloningan itu, karena sihir tersebut merupakan salah satu sihir ciptaan Elfaria yang membuatnya diangkat menjadi Magia Vendor. Dengan penuh kesombongan, Julius pun mengungkapkan bahwa dia tidak merasa kesulitan untuk mempelajari sihir tersebut, sehingga dia pun menganggap bahwa Elfaria tidak sehebat seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Mendengar teman kecilnya itu diremehkan, Will pun jadi tersulut emosi, sehingga tanpa berpikir panjang, Will langsung menyerang Julius tanpa menghiraukan bahaya di sekitarnya. Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh Julius untuk menjebak Will ke dalam perangkapnya, dan kemudian Julius menciptakan sebuah gunung es yang langsung dia jatuhkan ke tubuh Will. ゼルネア・カウリース Julius pun langsung merayakan kemenangannya dari pertarungannya melawan Will. Dengan percaya diri, Julius menyatakan bahwa dia adalah penyihir yang setingkat dengan Magia Vendor. Bahkan dia yakin bisa menggantikan posisi Elfaria. Namun saat Julius sedang menyombongkan dirinya, bongkahan es yang menimpa tubuh Will tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan Will pun muncul dengan luka-luka yang tidak fatal. Julius yang terkejut langsung meluncurkan serangannya kembali. Namun Will kali ini sudah mempelajari pola serangannya. Dengan strateginya yang matang, Will menyingkirkan kedua anggota tim Julius terlebih dahulu. Dan saat kedua temannya tumbang, sebagian kloningan Julius pun mulai hancur. Rupanya Will menyadari ketidaksempurnaan dari sihir Julius tersebut, karena Julius masih memanfaatkan energi sihir temannya untuk memperkuat dan menggerakkan kloningan itu. Will pun mengatakan bahwa Julius tidak pantas untuk disetarakan dengan Elfaria, karena teman masa kecilnya itu mampu menyempurnakan kloningannya semenjak dia masih berusia 2 tahun. Julius pun tidak menyangka jika kekuatan sihirnya itu hanya setara dengan kemampuan seorang anak kecil. Karena merasa telah dipermalukan, kali ini Julius yang terpancing emosi saat menyerang Will dengan seluruh tenaganya. Namun tanpa adanya bantuan dari timnya lagi, Julius bukanlah sebuah ancaman bagi Will. Akhirnya, Will berhasil memenangkan pertarungannya melawan Julius. Penonton pun langsung bersorak karena mereka tidak pernah menyangka jika Will yang selama ini dianggap orang gagal, ternyata mampu mengalahkan salah satu penyihir yang terkuat di akademi. Namun karena Will terlalu sibuk dengan pertarungannya, Wignall yang merupakan peserta dari kelompok lain telah lebih dulu mengambil mahkota tersebut, sehingga dia pun dinyatakan sebagai pemenang dari kompetisi ini. Will yang terkejut pun hanya bisa terduduk lemas, merasa kecewa karena gagal memenangkan kompetisi tersebut. Namun Colette segera berlari menghampiri
menghampirinya. Dia sama sekali tidak memperdulikan kekalahan itu, karena yang terpenting baginya adalah Will yang bisa kembali dengan selamat. Festival itu pun akhirnya selesai. Meski kelompok Will tidak memenangkan kompetisi tersebut, namun teman-teman Will tetap mengadakan pesta kecil untuk merayakannya. Mereka pun sangat berterima kasih karena Will telah memperjuangkan harga diri bangsa dwarf. Dan secara tidak langsung, Will juga membuktikan bahwa pengguna pedang pun bisa lebih kuat dibandingkan seorang penyihir. Sementara itu, ternyata Julius menepati janjinya. Selain meminta maaf kepada para dwarf, dia pun menjalani hukuman dengan bekerja sebagai pelayan di kedai tersebut. Besoknya, Will kembali menjalani rutinitasnya di sekolah. Sebagai siswa tahun terakhir, mereka pun semakin dekat dengan ujian kelulusan. Dan ujian terdekat yang akan mereka jalani adalah ujian praktek penaklukan dungeon yang akan dilaksanakan selama 1 minggu penuh. Dan ujian tersebut akan dilaksanakan mulai dari lantai 6 sampai dengan lantai 10. Guru Wagner pun menjelaskan bahwa di ujian kali ini adalah kesempatan besar bagi para siswanya untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, khususnya bagi mereka yang berhasil mengalahkan bos dungeon di lantai 10. Setelah pelajaran selesai, Will mulai mendiskusikan untuk membentuk kelompok bersama Colette. Namun saat di perjalanan mereka, tiba-tiba banyak siswa yang menghadang mereka dan menghampiri Will. Hanya saja, kemunculan mereka kali ini bukan untuk mengerjai Will, melainkan untuk mengajaknya masuk ke dalam kelompok mereka. Rupanya, setelah menunjukkan aksi luar biasanya di Festival Sihir Agung, Will kini telah menjadi artis dadakan. Karena selama ini Will tidak memiliki banyak teman, tentu saja dia merasa sangat senang ketika banyak siswa yang membutuhkannya. Namun sayangnya, situasi tersebut mulai memanas. Mereka saling berebut untuk mendapatkan Will di kelompok mereka. Melihat kekacauan itu, Colette dengan spontan mengambil tindakan. Dengan berbohong dia mengatakan bahwa Will hanya ingin satu kelompok dengan dirinya saja. Bahkan mereka sudah janjian untuk kencan berdua sambil berbelanja untuk kebutuhan ujian mereka nanti. Meski Colette akhirnya menjelaskan bahwa omongannya tadi hanya untuk membubarkan para siswa, namun Will rupanya setuju untuk bersama-sama belanja kebutuhan mereka sekaligus memperbaiki pedang Morianya. Besoknya, mereka pun janjian untuk bertemu. Karena Colette sudah menantikan kesempatan ini sejak lama untuk bisa jalan berdua dengan Will, akhirnya Colette pun berdandan sangat cantik. Ohayo, Colette. おはよう。何？その服も髪型も似合ってるよ。 Namun, saat mereka akan mulai pergi untuk berbelanja, tiba-tiba Rosti datang dan memutuskan untuk ikut dengan mereka. Yang ujung-ujungnya, akhirnya Colette tidak mendapatkan kesempatan untuk berduaan dengan Will. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan sore hari. Namun masih ada satu tempat lagi yang belum mereka kunjungi, yaitu bengkel untuk memperbaiki pedang Morianya Will. Namun karena bengkel tersebut dimiliki oleh bangsa dwarf, maka Colette menyarankan agar Will pergi sendirian ke bengkel tersebut tanpa ditemani oleh seorang penyihir. Saat Will sedang dalam perjalanannya menuju bengkel, tiba-tiba ada seorang gadis yang menghampirinya. Yang ternyata, gadis itu adalah Liana, seorang siswa yang masuk ke dalam peringkat pertama di akademi mereka. Karena Liana ingin membicarakan sesuatu yang penting kepadanya, akhirnya Will pun mengikutinya ke suatu tempat. Sampai akhirnya, Will tiba di sebuah ruangan yang di dalamnya sudah berkumpul 3 orang siswa berprestasi, termasuk 2 orang yang sangat membenci Will. Karena Liana tidak terlalu peka dengan lingkungan di sekitarnya, akhirnya Wignall yang mengambil tindakan untuk meredakan suasana di ruangan tersebut. ロリア、いつから明治はドワーフのような蛮族になり下がったんだい？幻想魔法エルフだけに許された。 Setelah semuanya tenang, akhirnya Liana pun menjelaskan alasannya mengumpulkan mereka semua di sana. Liana pun sangat yakin bahwa semua orang di ruangan ini pasti memiliki tujuan tersendiri agar mereka bisa diterima di menara Magia Vendor. Oleh karena itu, Liana ingin menunjukkan kepada para Magia Vendor bahwa semua orang yang ada di ruangan ini memanglah pantas untuk diterima di menara tersebut atas dasar usaha dan perjuangannya. Dan untuk mencapai tujuannya itu, Liana bermaksud untuk membentuk kelompok bersama orang-orang yang hebat agar bisa memperoleh poin sebanyak-banyaknya dan mengalahkan bos dungeon yang berada di lantai 10. Rupanya, apa yang disampaikan oleh Liana itu ternyata sejalan dengan tujuan mereka semua. Hingga akhirnya, semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun sepakat untuk bergabung ke dalam satu kelompok. Tanpa terasa, hari sudah malam. Colette dan Rosti pun tampak khawatir karena Will yang tidak kunjung kembali kepada mereka. Namun setelah mereka berkumpul, Will pun menceritakan tentang keputusannya untuk bergabung ke dalam kelompok yang dibentuk oleh Liana. 1 minggu kemudian, ujian penaklukan
penaklukan dungeon pun dilaksanakan. Namun rupanya, Rosti ternyata tidak ikut dalam perburuan monster di dungeon, melainkan dirinya ditugaskan di zona aman karena kemampuannya dalam penciptaan benda sihir. Akhirnya, mereka pun mulai berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Namun Liana terkejut ketika Colette ikut masuk ke dalam kelompoknya. Namun Colette menjelaskan bahwa hanya dialah yang tahu bagaimana memberikan dukungan kepada Will saat dia sedang berburu monster di dungeon. Mendengar itu, Liana pun mengingat kembali tentang kerjasama mereka saat di festival Sihir Agung. Sehingga akhirnya, Liana pun memutuskan untuk membawa Colette masuk ke dalam kelompoknya juga. Akhirnya, semua peserta mulai berkumpul di pintu masuk dungeon menuju lantai tempat pengujian. Dan Guru Edward pun mulai memberikan pengarahannya sekaligus menyatakan bahwa ujiannya telah dimulai. Kelompok Liana menjadi kelompok yang paling pertama yang menerobos masuk ke dalam dungeon. Dan mereka pun mulai mengumpulkan poin dari berburu monster-monster yang bermunculan di sana. Namun, ternyata ada satu masalah besar, yaitu Will sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut membasmi monster-monster tersebut. Will ternyata kalah cepat dibandingkan dengan serangan sihir teman-temannya itu, sehingga membuat Will hanya bisa terdiam dan menyaksikan mereka yang sedang berburu. Melihat kejadian itu, rekan-rekannya pun mulai meragukan keputusan mereka, karena telah membawa Will masuk ke dalam kelompoknya. Setelah menempuh setengah perjalanannya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat, dan untuk menjaga keamanan mereka, Wignall pun segera memasang sihir penghalang untuk mengusir monster di sekitaran mereka. Sihir yang dia gunakan adalah sebuah sihir ilusi yang termasuk ke dalam sihir fantasi yang menjadi kebanggaan bangsa elf. Karena Will tidak berkontribusi banyak di kelompoknya, akhirnya Will diperlakukan layaknya peran pendukung yang bertugas membawa perlengkapan mereka. Namun, ada satu perlakuan yang kurang menyenangkan kepadanya, yaitu Wignall yang selalu bersikap dingin kepadanya karena dia tidak ingin bersentuhan langsung dengan Will. Colette yang melihat itu pun langsung mencoba untuk membela Will. Namun Will langsung mencegahnya karena dia memahami sikap dari Wignall tersebut. Berdasarkan apa yang pernah dia pelajari, Will jadi sedikit tahu mengenai adat budaya dari bangsa elf. Mereka hanya mau dekat atau bersentuhan dengan orang-orang yang mereka hormati saja. Saat beristirahat, mereka pun mulai mendiskusikan strategi selanjutnya. Dan karena mereka dalam kondisi stamina yang masih bagus, Liana pun memutuskan untuk langsung menuju bos dungeon di lantai 10 saja. Akhirnya, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Namun saat tiba di lantai 10, mereka menemukan sesuatu yang aneh di sepanjang perjalanan mereka. Banyak monster yang telah mati, namun tidak ada bekas serangan sihir di tubuhnya. Yang artinya, monster tersebut tidak dibantai oleh peserta ujian, melainkan oleh sesuatu yang lain. Oleh karena itu, mereka pun sempat ragu untuk melanjutkan perjalanannya, karena tidak tahu ada bahaya apa di depan mereka. Namun karena lokasi bos dungeon tersebut sudah cukup dekat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan ketika mereka sampai di lokasi bos dungeon tersebut, suasana di sekitarnya malah terasa lebih aneh lagi, karena mereka tidak merasakan ada tanda-tanda kehidupan di area tersebut. Sampai akhirnya, mereka menemukan bos dungeon yang telah mati. Dengan waspada, Wignall pun langsung menggunakan skill pencarian, namun dia tidak mendeteksi keberadaan makhluk hidup di sekitarnya. Tetapi, hal itu berbeda dengan Will. Instingnya bisa merasakan ada sesuatu yang sedang mengawasinya, dan berkat kemampuannya itu, dia bisa mengungkap persembunyian monster yang sedang mengintai mereka. Will pun mencoba untuk memperingatkan teman-temannya, namun sayangnya, monster itu langsung menyerang mereka dengan sangat cepat. Akhirnya, Will terbangun dari pingsannya, dan Will pun sangat yakin kalau dia telah terjatuh ke lantai 11. Setelah memeriksa sekelilingnya, Will hanya bisa menemukan Wignall yang kondisinya sedang terluka parah, dan Will pun tidak mengetahui bagaimana kondisi teman-teman yang lainnya. Meski begitu, Will berusaha untuk bertahan hidup sambil mencari jalan keluarnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Wignall sadar dari pingsannya. Will pun langsung menjelaskan situasi mereka saat ini, dan menyarankan agar mereka terus bergerak menuju lantai yang lebih aman. Akhirnya, mereka pun mulai menelusuri lantai 11 tersebut, sambil berharap bisa menemukan jalan keluar dan bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Namun yang terjadi, mereka malah dikepung oleh monster-monster kuat dari berbagai arah. Dengan kondisi Wignall yang masih terluka parah, Will pun berjanji untuk terus melindunginya, dan Will pun langsung maju menghadapi monster-monster itu sendirian. Kali ini, Wignall yang hanya bisa terdiam menyaksikan bagaimana Will mengalahkan monster-monster kuat tersebut. Dan untuk pertama kalinya, Wignall menyadari bahwa Will memiliki kemampuan yang luar biasa
mereka meskipun tidak memiliki bakat sihir. Sayangnya, Wignall terlalu fokus memperhatikan Will, sehingga dia tidak menyadari bahwa ada seekor monster yang sedang mendekatinya. Dengan panik, Wignall mencoba merapalkan mantra sihir tetapi tidak sempat menyelesaikannya. Dan sebagai gantinya, dia menggunakan sihir ilusi untuk mengelabui monster tersebut. Namun ternyata, monster tersebut tidak memiliki mata, sehingga sihir ilusinya itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Dan karena posisinya sudah terpojok, Wignall pun hanya bisa pasrah menerima nasibnya itu. Namun sebelum monster itu menyentuhnya, Will pun berlari sekuat tenaga dan langsung menebas monster tersebut. Melihat Will yang telah berjuang melindunginya, membuat Wignall semakin menyadari bahwa kemampuannya ternyata sangat jauh berada di bawahnya Will, sehingga rasa malu dan frustasi pun mulai menyelimuti hatinya. Setelah sempat terdiam, akhirnya Wignall mulai membuka diri kepada Will. Dia menceritakan kisah yang selama ini dia simpan untuk dirinya sendiri. Wignall mengatakan bahwa orang-orang yang bertahan di akademi sebenarnya adalah orang-orang yang terbuang. Meskipun dia dikenal sebagai siswa yang berprestasi, kenyataannya Wignall hanyalah orang yang gagal bagi bangsanya. Karena sampai dengan saat ini, Wignall tidak bisa menguasai sihir fantasi yang seharusnya menjadi kebanggaan terbesar bagi bangsa elf. Sedangkan yang bisa dia lakukan hanyalah menciptakan sihir ilusi yang sama sekali tidak berguna di dalam pertempuran. Wignall pun mengatakan bahwa kekurangannya itu dipandang sebagai aib bagi bangsa elf. Akibatnya, Wignall harus dipisahkan dari saudara angkatnya yang bernama Eleanor, yang kini telah lebih dulu menjadi seorang magia Fender. Demi bisa bertemu dengan Eleanor kembali, Wignall pun tidak pernah berhenti berlatih untuk menyempurnakan sihir fantasinya. Namun, setiap kegagalan yang dia alami sampai hari ini membuat dirinya semakin yakin bahwa dia memanglah seorang elf yang gagal. Will sama sekali tidak menyangka dengan kisah yang diceritakannya itu. Wignall yang dia pikir sebagai penyihir yang sangat hebat, ternyata hanyalah orang biasa yang juga memiliki masalah pribadi seperti dirinya. Selain itu, Wignall ternyata memiliki kesamaan dengan Will. Mereka berdua sama-sama ingin mencapai magia Fender hanya untuk berkumpul kembali dengan orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, Will pun jadi cukup mengerti dengan kondisi Wignall saat ini. Untuk menyemangatinya, Will pun menceritakan bahwa dia sering melihat Wignall yang sedang berlatih. Dengan perjuangan yang seperti itu, Will percaya bahwa Wignall akan mampu menyempurnakan sihir fantasinya. Namun, obrolan mereka pun terhenti saat Kiki mendeteksi adanya keberadaan monster yang sedang mendekati mereka. Tidak lama setelahnya, muncul sebuah kekuatan besar di hadapan mereka yang menciptakan sebuah monster yang terbuat dari api. Rupanya, monster itu adalah makhluk yang sering dirumorkan di akademi, di mana monster itu sangat spesial karena tidak mempan oleh serangan fisik, bahkan memiliki resistensi tinggi terhadap serangan sihir. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan monster itu adalah dengan menggunakan sihir fantasi yang hanya dimiliki oleh bangsa elf. Namun karena Wignall belum sempurna menguasai sihir fantasi tersebut, dia pun langsung merasa putus asa. Namun Will kembali meyakinkan Wignall bahwa mereka tidak akan mati sebelum berhasil menemui orang yang mereka sayangi di Menara Magia Fender. Will pun mencoba mengulur waktu dengan menghadapi monster-monster itu hingga Wignall mengumpulkan keberaniannya untuk menggunakan sihir fantasinya. Meskipun Will tahu serangannya tidak akan mempan bagi monster tersebut, namun Will terus berjuang untuk bertahan hidup. Melihat keberanian yang ditunjukkan oleh Will, akhirnya Wignall pun terdorong untuk ikut berjuang demi bisa bertemu kembali dengan Eleanor. Setelah berhasil bangkit dari keterpurukannya, Wignall pun mulai merapalkan sihir fantasinya dengan penuh percaya diri. Ojio, koi, hirake, Albus Ringu! Setelah monster itu berhasil dimusnahkan, tanpa disangka Wignall langsung berlutut di hadapan Will. Dia pun menyatakan bahwa Will adalah seorang kesatria yang layak untuk dihormati. Meski Will cukup senang mendengarnya, namun Will mengatakan bahwa ini bukanlah tentang penghormatan, melainkan tentang hubungan pertemanan. Sementara itu, para guru telah berhasil mengamankan para siswanya dari serbuan para monster. Guru Wagner dan Edward pun langsung bergegas untuk menyelamatkan kelompok terakhir, yaitu kelompok Liana yang sudah menjelajah terlalu dalam. Namun berkat bantuan Kiki, mereka bisa mengetahui bahwa Will dan kelompoknya telah terjebak di lantai 11. Akhirnya, Will kembali melanjutkan perjalanannya. Begitu juga dengan teman-teman lainnya yang terus melangkah maju dengan harapan agar mereka bisa berkumpul kembali. Namun sialnya bagi Liana dan Colette, mereka malah bertemu dengan orang asing, yang bahkan salah satu di antaranya memiliki wajah seorang guru yang mereka kenal. Namun saat di tengah kebingungan mereka, sosok itu malah tiba-tiba menghancurkan kepalanya sendiri. Orang itu pun mengatakan bahwa dia hanyalah seorang penjahat yang hobi mengoleksi kepala orang. Dan saat ini, dia berniat untuk mengambil kepala mereka berdua sebagai koleksinya. それじゃあせっかくだし君たちの首ちょうだい
Namun saat orang itu akan meluncurkan serangannya, secara kebetulan Will dan kelompoknya datang dan menghancurkan serangan sihirnya itu. Merasa kondisinya mulai terganggu, para penjahat itu pun memutuskan untuk mundur. Namun sebelum mereka pergi, penjahat itu merapalkan sihir teleportasi di hadapan mereka semua. Tidak lama setelahnya, seekor monster besar muncul dari portal tersebut. Yang ternyata itu adalah monster Evil Grand Duke, yaitu monster yang sebelumnya telah menyerang mereka dan menjatuhkannya ke lantai 11. Monster itu pun langsung menyerang mereka dengan semburan apinya yang hampir melukai mereka semua. Untungnya, mereka bisa melarikan diri melalui celah pada tembok di dungeon, sehingga monster itu tidak bisa mengejarnya lagi. Akhirnya, mereka berhasil mencapai ke sebuah lokasi yang cukup tersembunyi. Namun, mereka malah melihat sesuatu yang membuatnya putus asa. Rupanya mereka telah terkepung oleh monster-monster tingkat tinggi yang semuanya berasal dari lantai terdalam. Sedangkan saat ini, mereka sudah tidak memiliki cadangan obat, makanan, ataupun perlengkapan yang bisa membuatnya bertahan sampai bantuan datang. Selain itu, kondisi mereka juga sudah kelelahan dan hampir menyerah dengan keadaan. Meski begitu, Will tetap percaya jika mereka masih memiliki harapan untuk keluar dari dungeon ini dengan selamat. Will pun menyampaikan isi pikirannya dari apa yang sudah dia pelajari sebelumnya. Kemungkinan kemunculan monster-monster itu karena mengikuti pemimpinnya, yaitu monster Evil Grand Duke yang sebelumnya menyerang mereka. Oleh karena itu, Will menyarankan kepada mereka untuk menyusun sebuah rencana penyerangan yang ditujukan untuk mengalahkan Evil Grand Duke saja. Dengan harapan para monster tersebut akan pergi setelah mengetahui bahwa pemimpinnya telah dikalahkan. Namun karena rencananya terlalu beresiko, beberapa temannya pun menolak usulan tersebut. Namun Wignall memiliki pendapat lain. Dengan penuh keyakinan, dia menyetujui untuk mengikuti usulan dari Will tersebut. Wignall pun menceritakan bagaimana cara Will berjuang ketika sedang melindunginya. Oleh karena itu, Wignall percaya jika Will akan mengeluarkan mereka semua dengan selamat. Melihat seorang bangsa elf mengatakan hal yang seperti itu, akhirnya membuat Lyanna dengan mudah memutuskan untuk menaruh kepercayaannya kepada Will juga. Akhirnya, Will berhasil menyatukan semangat mereka semua, dan mereka pun mulai menjalankan tugasnya seperti rencana yang sudah mereka buat. Julius bertugas untuk merapalkan mantra sihir tingkat tinggi dengan memanfaatkan jurus kloningannya. Sementara untuk anggota lainnya, bertugas untuk mengalihkan perhatian sang monster sampai Julius menyelesaikan mantra sihirnya itu. Ketika mantra sihirnya telah selesai dirapalkan, Julius pun langsung meluncurkan sihirnya ke arah monster tersebut. Sayangnya, serangan Julius hanya mampu sedikit melukainya. Namun, monster itu kesulitan bergerak karena sebagian tubuhnya telah membeku. Lyanna yang melihat kesempatan itu, langsung meluncurkan sihir tempur jarak dekatnya untuk menghancurkan tubuh monster tersebut. Ternyata, serangan Lyanna pun gagal, akibat munculnya perisai sihir yang tidak mungkin dimiliki oleh seekor monster. Mereka pun menduga bahwa kedua penjahat itulah yang memasangkan perlindungan sihir ke monster tersebut. Namun karena jarak Lyanna terlalu dekat, monster itu pun langsung bersiap meluncurkan serangannya. Melihat itu, Will dengan cepat menangkap tubuh Lyanna dan langsung membawanya pergi. Namun sayangnya jarak mereka terlalu dekat, sehingga mereka pun terkena serangannya. Meski begitu, Lyanna berhasil selamat berkat Will yang melindunginya. Namun akibatnya, Will dan Kiki jadi terluka parah. Melihat kelompoknya yang sudah tidak berdaya, Lyanna yang berasal dari keluarga kesatria itu pun bertekad untuk mengorbankan dirinya. Lyanna pun memerintahkan teman-temannya untuk menyelamatkan diri selagi dia mengalihkan perhatian sang monster tersebut. Meskipun Colette tidak setuju dengan keputusan itu, namun Wignall memahami situasinya, bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain menggunakan Lyanna sebagai umpan. Dan sebagai orang yang pernah diselamatkan oleh Will, Wignall pun memutuskan untuk berjuang bersama dengan Lyanna demi menyelamatkan teman-temannya. Dengan tekad yang sudah bulat, mereka berdua pun segera pergi menghadapi monster tersebut.
Namun meskipun sudah berjuang sekuat tenaga, tetap saja monster itu bukanlah tandingan mereka. Akibatnya, Liana dan Wignall pun akhirnya terhempas dan terluka parah. Keputusasaan pun kembali menyelimuti teman-temannya yang menyaksikan kejadian itu. Namun, meski tubuhnya masih terluka, Will tiba-tiba bangkit dan memutuskan untuk bertempur bersama mereka berdua. Sion yang ketakutan pun berusaha mencegah aksi nekat Will tersebut. Namun Will tetap pada keputusannya dan langsung memasuki area pertempuran. Colette pun mengatakan bahwa Will sebenarnya sama takutnya dengan mereka semua. Namun Will selalu melawan rasa takutnya menjadi sebuah keberanian. Colette pun sadar bahwa mereka sudah tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, Colette pun memutuskan untuk ikut bertarung daripada hanya berdiam diri saja. コレット Karena Will sudah terbiasa bekerja sama dengan Colette, mereka pun merencanakan sebuah serangan yang sudah biasa mereka lakukan. Akhirnya, Will sengaja menerima serangan dari monster tersebut agar monster itu tidak bisa melihatnya ketika Will sedang berusaha menerobos pertahanannya. 轟け鋼の断崖ロワイルシークコルテール Berkat serangannya itu, Will berhasil memotong salah satu sayap dari monster tersebut. Namun tanpa disangka, Sion juga ikut bertempur bersama mereka. Dengan menggunakan guardian buatannya, Sion berhasil mendekati monster itu untuk meluncurkan sihir tingkat tingginya dari jarak yang sangat dekat. ニフラムスバーデリオン Ternyata, serangan sihir yang sebesar itu pun masih belum cukup untuk memusnahkannya, sehingga Will pun mulai kehabisan cara untuk melawan balik monster itu. Namun saat di tengah kebingungannya, entah bagaimana, Rosti bisa datang ke tempat mereka, yang bahkan kedatangannya lebih cepat dari para guru yang mengendarai seekor monster. Tanpa kedatangannya diketahui oleh Will, dia pun melemparkan sebuah kristal ke hadapannya, dengan harapan Will dapat mengingat akan masa lalunya. 思い出してウィル杖と剣だ本当にいいのかくどいぞ私はもう決めた全てはこの世界を守るために杖と剣が交わらんこと Meski ingatannya tidak begitu jelas, namun Will bergegas mengambil pedang Moria miliknya dan meminta Sion untuk melepaskan sihir api ke arah pedangnya itu. Meski kebingungan, Sion tetap menuruti perintahnya tersebut. Dan ketika sihir apinya bersentuhan dengan pedang Moria, tiba-tiba terdengar seperti dua orang yang sedang mengucapkan sebuah mantra yang menyebabkan sihir tersebut diserap oleh pedangnya. 落ちこぼれお前ウィス Dengan kekuatan barunya ini, Will kembali menyerang monster tersebut. Namun Will merasa seolah tubuhnya sedang bergerak dengan sendirinya. Sampai akhirnya, Will pun menebas monster itu dengan seluruh kekuatan yang mengalir pada tubuhnya. イグニスウィズ Setelah Evil Grand Duke dimusnahkan, kekuatan Will pun berangsur menghilang dan membuatnya sangat kelelahan. Meski begitu, seketika ketegangan pun mulai mereda dan mereka pun mulai bisa tertawa penuh kemenangan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tanpa disangka, sekelompok monster yang dikira akan menghilang justru datang untuk menyerang mereka. Sayangnya, mereka sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk melawan, bahkan untuk lari sekalipun. Para guru pun berusaha secepat mungkin untuk mencapai lokasi mereka. Namun sayangnya, mereka pun tidak bisa sampai tepat waktu. Dan saat monster itu akan membantai mereka, tiba-tiba puluhan lingkaran sihir muncul dan langsung memusnahkan monster-monster itu. 覇者の剣王ロア・エルザ あ
Rupanya, Raja Maja Fender lah yang telah memusnahkannya. Secara kebetulan, kelompok sang raja baru menyelesaikan ekspedisinya dan menemukan mereka yang sedang dalam bahaya. Akhirnya, semua murid dan guru pun bersimpuh di hadapan sang raja untuk berterima kasih dan memberikan rasa hormat kepadanya. Meski begitu, ternyata Raja Maja Fender juga memuji atas keberanian mereka yang terus berjuang menghadapi monster-monster itu. Namun ada satu yang menarik perhatian Will. Di antara para pengikut raja, ada satu orang yang tampak seperti bukan penyihir. Dan yang mengejutkan, orang itu pun datang menghampiri Will, seolah dia tahu bahwa Will juga bukan seorang penyihir seperti dirinya. Dan orang itu pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai Finn. 僕はフィン。ただのフィンさ。 Akhirnya, mereka semua berhasil pulang ke akademi. 11 orang guru yang menjadi korban dalam pertempuran tersebut pun langsung dimakamkan dengan hormat. Sementara Will dan teman-temannya langsung menjalani perawatan di sekolah. Meskipun ujian tersebut akhirnya dibatalkan, namun Liana merasa sangat senang karena kelompok yang dipilihnya benar-benar berisikan orang-orang yang sangat kuat. Meskipun sebenarnya, Julius tetap tidak rela jika dia dianggap setara dengan Will. Mengingat kejadian di dungeon, teman-temannya pun bertanya tentang kekuatan Will yang sebenarnya. Namun sayangnya, Will sendiri pun tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya saat itu. Hingga akhirnya, kejadian itu pun masih menjadi misteri di antara mereka. Sementara itu, Finn datang menemui kepala sekolah. Dia pun melaporkan hasil ekspedisi mereka yang berhasil menemukan sekumpulan penjahat di lantai 40. Sehingga Finn pun menduga bahwa ada orang dalam yang berusaha mengkhianati Maja Fender. Namun Finn berhasil mengamankan senjata yang disebut sebagai pedang pembunuh penyihir yang merupakan misi utama dari ekspedisi mereka. Dan Finn pun meminta pihak akademi untuk meneliti kekuatan senjata sihir tersebut. Namun, ada satu hal lain yang mengganjal di pikiran Finn. Dengan nada kesal, Finn pun bertanya kepada kepala sekolah karena telah menutupi informasi tentang Will kepadanya. Karena Will yang merupakan seorang pengguna pedang harusnya berada di bawah pengawasan Finn, bukan diawasi oleh pihak akademi. Namun, kepala sekolah pun menjelaskan bahwa Will sangat berambisi untuk menjadi seorang Maja Fender. Dan saat ini, Will sudah setengah perjalanannya untuk menggapai mimpinya tersebut. Mendengar itu, Finn malah jadi penasaran karena tidak pernah ada seorang pengguna pedang yang bisa menjadi seorang Maja Fender. Akhirnya, Finn pun memutuskan agar Will tetap dalam bimbingan pihak akademi. Namun per detik ini, Finn akan ikut mengawasi perkembangan Will juga. Di sisi lain, dua orang penjahat misterius yang sempat berhadapan dengan Will ternyata berhasil menyelesaikan misinya juga. Mereka berhasil mendapatkan pedang sihir lainnya yang akan mereka gunakan untuk menghancurkan penghalang yang dibuat oleh Maja Fender. Beberapa waktu setelahnya, luka-luka mereka pun mulai pulih. Will pun kembali melakukan rutinitas latihannya meskipun tubuhnya belum sembuh sepenuhnya. Namun, teman-temannya akhirnya menyadari bahwa Will selalu berlatih lebih keras dibandingkan dengan mereka semua. Rupanya, Sion pun tidak mau kalah. Dia langsung menghampiri Will untuk berlatih tanding 1 lawan 1 seperti di Festival Sihir Agung. Tentu saja, kali ini Will tidak akan mengabaikan Sion lagi dan mereka pun langsung memulai pertarungannya dengan sungguh-sungguh. Namun kali ini, Will merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam karena kini Will dikelilingi oleh teman-teman yang mulai mengakui keberadaannya. 2 minggu setelahnya, mereka pun mengikuti ujian akhir. Dan pada ujian ini akan menjadi penentu bagi mereka untuk bisa menuju institut tinggi di Menara Maja Fender. Berakhir sudah cerita anime ini ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya karena setiap like yang kamu berikan akan membantu channel Bang Nime untuk terus berkembang. Dan jangan lupa di subscribe juga ya biar nggak ketinggalan cerita anime seru lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.